Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya teman-teman ya. Oke, eh, sebelumnya salam kenal. Aku Sandra dari Breakthrough.id. Kalau belum tahu Breakthrough.id apa, aku akan kenalin dulu Breakthrough.id itu apa. Singkat aja ya guys ya. Again, selamat malam semuanya. Welcome to Breakthrough.id community. Yes, kalau teman-teman baru pertama kali hadir, selamat datang gitu ya. Senang sekali menyambut teman-teman di sini. Breakthrough Community adalah sebuah tech komunitas ya yang digagas oleh Altera Academy. We welcome all tech talents and tech leaders untuk upgrade skills teman-teman di sini dengan kita menyediakan adanya learning resources yang udah terkurasi, yang on demand, based on real world projects, best practices, and we also have some professional performance coach di komunitas kita. Salah satunya orang hari ini teman-teman Cikornel, gitu ya. Jadi komunitas kita komunitas tech yang khusus not only we talking about technology, we are not only talking about advancing tech skills gitu ya, ngoding and ngoding enggak gitu ya. Kita di dalamnya kita fokus ke dalam 3 development area gitu ya. Kita pengen teman di sini nggak cuma komplit di teknologi aja, tapi juga di people skills dan juga wellness. Oke, nah di dalam komunitas kita juga blended learning ya guys. Kalau misalnya teman-teman hari ini ikut talks-nya, teman-teman juga bisa ikut mentor circle. Minggu depan nih ada bahasa Inggris gitu ya. Kita akan belajarnya bentuknya study group. Kemudian ada video, jadi video ini recording video yang dari sebelum-sebelum event kayak gini gitu. Ada performance coaching, ada articles, ada workbook juga gitu. Oke, jadi again kita welcome all tech talents, all level. Mereka yang jadi first time leaders, tech managers, tech career switchers gitu ya, and anyone in products, in data or UI UX. So yang tech related silakan bergabung karena komunitas ini free ya teman-teman. Oke, get mentor from the experience. Ini beberapa mentor tech kita terutama dari conference dan juga dari mentorship sebelumnya. Oke, nah hari ini kita kedatangan Ibu Arida yang akan sharing sama kita tentang how to manage stress and avoid burnout. Oke, tapi aku mau promo juga, ya promo free aja ya. Ini ada event kita di minggu depan yang bahasa Inggris ya guys. Jadi kalau kalian mau advancing English level kalian in presentation, in communication, just join this. Karena ini juga limited seat kayak hari ini hanya 20 gitu ya. Oke, aku akan memperkenalkan dulu Ibu Arida sebelumnya. Ibu Arida ini kalau teman-teman baru dengar ya, karena Ibu Arida ini kerjanya nggak di tech teman-teman. Jadi beliau adalah certified mindfulness teacher dan juga certified executive coach dengan lebih dari 6 tahun pengalaman dan lebih dari 1.000 peserta ya teman-teman yang udah di coach oleh beliau ya. Beliau juga adalah praktisi meditasi lebih dari 20 tahun. Nah, kebayangkan meditasinya 20 tahun. Nah, ini kayaknya ilmunya udah dalam banget, Bu, ya. Meditasi 15 menit aja aku kayaknya udah nggak tahan, Bu. Gimana 20 tahun? Oke. Beliau juga dapat sertifikat MBCR, itu Mindfulness Based Stress Reduction ya. Kalau aku nggak salah, kalau aku googling ya, Bu, ya. Itu apa? Nanti tanya aja sama ibunya, teman-teman ya, atau teman-teman Google sendiri, MBCR itu apa. Kemudian, Ibu Arida juga Certified Executive Coach dengan ICF Standard dengan lebih dari 200 jam coaching ya Bu ya. Kemudian beliau juga adalah Emotional Intelligence Trainer dan ACT Practitioner dan juga Brain Based Coaching dari Neuro Leadership Indonesia di Juni 2020. Ya, intinya adalah beliau sudah bekerja di multinational company lebih dari 25 tahun oil and gas industry gitu ya.
Kemarin kita ngobrol juga, beliau juga pernah ada di tech industry juga, ternyata ngerti tuh yang namanya ngejagain server rasanya nggak enak kayak apa gitu ya. Gitu, karena timnya beliau juga pernah ada di situ. Dan hari ini beliau adalah part-time consultant di bidang social risk dan juga performance gitu. Oke, ini setelah panjang, mari kita langsung aja ke Ibu Aridanya ya Bu ya, memperkenalkan diri secara langsung dan bawa kita ke dalam materinya. Silahkan Bu. Oke, ya. Makasih Mbak Sandra. Halo Mbak Cornel, Mbak Salsa ya. Aku dipanggil Mbak aja deh. Nanti Ibu sendirian jadinya. Ya, biar akrab. Saya minta izin ini ya, share screen ya. Jadi hari ini kita akan ngobrolnya tentang mindfulness dan bagaimana kita menggunakan mindfulness untuk stress management, menghindari burnout. Ya, jadi saya udah terima tuh hasil self assessment dan itu lumayan juga ya, kerja di tech itu rupanya memang lumayan stressful gitu. Dan tentunya bekerja dengan sistem coding dan sebagainya juga dikejar-kejar deadline ya. Itu kalau misalnya apa klien perlu tentunya kadang-kadang ya udah dikejar-kejar deadline dan itu juga bisa bikin stres. Jadi ini tema kita di malam ini adalah tentang mindfulness untuk stress management dan bagaimana kita bisa melakukan self care dengan teknik mindfulness supaya kita bisa lebih mencapai wellness dan well-being. Jadi tema kita memang wellness ya. Tadi ini udah ya, udah dikenalin. Nah ini untuk teman-teman sih saya mengharapkannya kalau bisa buka screen ya. Dan kita di sini kita put intensi supaya kita bisa hadir penuh, sadar utuh karena memang mindfulness itu artinya itu kita hadir sepenuhnya dan sadar seutuhnya. Nah, kemudian atensi ya. Atensi ini artinya di dalam sesi ini saya mengharapkan teman-teman juga bisa put attention di sini. Karena dalam mindfulness itu kita memang fokus ke satu hal, bukan fokus ke banyak hal. Karena energinya memang akan mengalir kemanapun perhatian diarahkan. Jadi kalau misalnya atensinya pecah-pecah gitu, berarti energinya juga akan terpecah-pecah ya. Oke. Nah, ini agenda kita di malam hari ini. Mudah-mudahan cukup ya waktunya kita akan mengenal apa itu mindfulness, artinya apa, manfaatnya apa, kemudian tentang stres ya yang memang menjadi tema kita, mengenal stres dan well-being, dan arti dampak stres terhadap well-being. Terutama sekarang masih pandemi, kemarin itu kayaknya udah enak ya, udah bisa ngopi, udah bisa keluar, liburan. Omikron datang lagi gitu. Jadi belum selesai gitu tampaknya ya. Kemudian kita akan latihan mindfulness bersama. Kita praktekkan karena mindfulness ini memang harus praktek gitu, nggak bisa cuma didengerin dan kemudian hanya menjadi konsep ya. Nah, kita masuk ke arti ya. Nah, ini salah satu guru saya mengatakan, ya Eckhart Tolle, dia mengatakan saat kita menjadikan momen di saat ini sebagai fokus utama dari kehidupan kita, bukan masa lalu atau masa depan, kita akan lebih menikmati apa yang kita lakukan, sehingga meningkatkan kualitas hidup menjadi jauh lebih baik. Termasuk kalau bekerja juga ya. Kalau bekerja, dan mudah-mudahan ini adalah kerjaan yang memang dipilih ya sama teman-teman. Bagaimana caranya supaya bisa enjoy gitu bekerja. Nah, kita perlu menata nih pikiran-pikiran yang suka bikin khawatir gitu ya. Nah, ini definisi mindfulness dari dua guru saya. Kalau yang ini dari timur, ya dari Vietnam, dia asalnya sekarang udah sepuh banget ya. Namanya Thich Nhat Hanh. Artinya mindfulness itu menjaga kesadaran aktif atas realitas yang sedang terjadi di saat ini. Jadi terhadap apapun yang sedang terjadi di saat ini ya. Dan saat ini yang terjadi adalah kita sedang ada di dalam webinar ya. Kemudian kalau John Kabat-Zinn dia adalah yang membawa mindfulness ini dari timur ke barat, kemudian berkembang dari situ. Dia mengatakan definisinya adalah menyadari dan memperhatikan semua yang kita alami di setiap saat tanpa penilaian atau tanpa penghakiman. Jadi tanpa judgement, tapi hanya menyadari, menerima gitu apapun yang sedang terjadi tanpa menolak, tanpa menghakimi gitu ya. Jadi mindfulness artinya itu. Itu arti dari definisinya.
Nah, menyadari ini maksudnya gimana sih? Emangnya sekarang kita nggak sadar gitu ya? Nah, menyadari itu artinya pada saat kita sedang mengalami apapun, kita sadar melalui panca indera gitu. Jadi kita sadar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, kemudian aroma apa yang tercium. Kemudian kalau makan, apa sih yang kita kecap ya? Kadang-kadang makan aja sampai nggak dirasakan ya, saking sambil sibuk, sambil kerja, makan gitu ya. Jadi itu nggak dirasakan benar gitu makanannya. Nah, kemudian menyadari itu juga artinya menyadari yang terjadi di dalam diri kita. Jadi ke dalam ya, self-awareness namanya. Jadi kita berusaha menyadari juga nanti pikiran kita. Pikiran kita nih mikir apa sih kok sampai saya jadi stres gitu ya. Perasaan itu tadi ya misalnya worry, cemas, itu adalah perasaan. Takut ya, gembira, itu perasaan. Kemudian sadar juga terhadap badannya kita. Kadang-kadang kalau misalnya kita stres, di sini punggungnya sakit ya. Punggungnya sakit, tapi nggak dirasain gitu. Tetap aja kerja. Terus besoknya ini deh, sakit deh. Ya, jadi kita juga aware nih badan kita bagaimana, terus nafas kita juga gimana. Kemudian kita juga aware sama perbuatan-perbuatan kita. Nah, di sini mindfulness itu artinya memang kita tidak memikirkan apa yang sedang terjadi sekarang. Karena pikiran itu sifatnya dia itu memang isinya itu tentang masa lalu atau masa depan. Itu sifatnya pikiran. Nah, kalau kita terlalu terlalu sering ke masa lalu dan masa lalunya itu adalah yang sedih-sedih, nah kita bisa mengalami depresi, sedih berlebihan. Itu artinya kita isinya pikiran tuh masa lalu terus gitu ya. Kita memikirkan masa lalu terus, nggak bisa move on. Nah, sementara kalau kita isinya the future terus gitu, kita bisa merasa cemas. Ya, artinya kita hidup di masa depan. Nah, stres itu kebanyakan itu ini, kita tidak ada di present moment ya. Karena kita kalau nggak di past, terus ada di future, itu yang bikin stres. Dan overthinking, jadi semua dipikirin gitu. Aduh deadline gitu, aduh ini belum, aduh belum ibu saya begini, belum gitu wah jadinya penuh banget ya overthinking. Nah itu adalah karena pikiran kita sendiri stresnya itu. Nah kalau kita lagi stres, kita diajak, oke kita ke present moment aja. Kalau kita di present moment, maka di situ nggak ada pikiran. Karena present moment ini kita hanya bisa mengalami, bukan memikirkan. Pikiran jadi nggak ada kalau kita hadir sepenuhnya ya. Dan kita akan merasa damai karena ya itu tadi pikirannya nggak ada yang mikirin tentang aduh gimana ya nanti gitu atau enggak aduh kemarin tuh harusnya saya nggak begini, itu pikiran itu nggak ada, dia akan lepas dengan sendirinya kalau kita bisa hadir sepenuhnya di saat ini. Itu kira-kira penjelasannya ya. Dan ini berhubungan banget dengan stres. Nah, ini ada prinsip-prinsip mindfulness yang kalau kita nanti rajin melakukan ya, itu kita melakukannya akan menumbuhkan 9 attitude menurut John Kabat-Zinn. Ya, jadi kita mulai dengan intensi. Pagi-pagi kita intensikan bahwa saya akan bekerja dengan mindful gitu atau nggak saya mau makan nanti dengan mindful, kita niatkan gitu. Kemudian atensinya benar-benar kita arahkan memperhatikan apapun yang kita lagi kerjakan sekarang. Lalu attitude ini adalah kita diundang untuk bisa tidak menghakimi, lebih bersabar ya, kemudian berpikir sebagai pemula, artinya kita tidak kita selalu berpikir bahwa semua bisa berubah, orang bisa berubah. Kita juga selalu belajar ya, jadi berpikir sebagai pemula. Kemudian menerima apa yang sedang terjadi, bersyukur, lalu tidak memaksakan, mengizinkan, melepaskan, murah hati, dan percaya, dan trust. Nah, dengan kita menumbuhkan ini, kita juga menumbuhkan kindness dan compassion. Compassion itu welas asih ya. Jadi kindness itu ke diri kita ya, ke diri kita dulu gitu. Kalau kita punya welas asih sama diri kita, cinta kasih sama diri kita juga nanti bisa lebih mudah mencintai atau mempunyai welas asih kepada orang lain. Jadi kita perlu memperhatikan diri kita juga ya di sini ya, kindness dan compassion. Oke, nah ini manfaat mindfulness yang sudah dibuktikan dari berbagai research, bisa di Google, ini banyak banget ya. Nah, kita tadi kan bicara mengenai mengurangi stres, depresi, cemas. Ini memang John Kabat-Zinn memang awalnya membuat program itu untuk ini, mengurangi stres, depresi, cemas. Nah, dengan stres berkurang, maka imunitas kita juga akan lebih baik.
Ya, selama kita pandemi kan kita diajak jangan banyak stres gitu. Meskipun susah ya namanya pandemi. Tapi kalau kita banyak stres maka imunitasnya akan memburuk. Juga mengurangi rasa sakit kalau kita punya penyakit yang ada pain-nya ya. Kemudian mengurangi perasaan negatif dan reaktivitas. Ya, dengan kita mindful, kita bisa berjeda. Jadi kita nggak reaktif gitu. Kalau marah tuh nggak cepet mukul atau teriak atau bereaksi yang berlebihan ya. Kemudian kita jadi lebih tenang, punya perasaan lebih positif, dan kalau kita berlatih, fokus kita lebih baik ya. Kita usahakan juga untuk tidak banyak multitasking gitu, kalau bisa fokus ke satu hal, sehingga itu juga meningkatkan konsentrasi dan kita bisa lebih kreatif. Nah, mindfulness juga latihan ini akan meningkatkan empati. Kita jadi lebih peka sama kira-kira orang lain ini merasa apa ya. Dan kita lebih punya welas asih sehingga nanti komunikasi kita, relasi kita dengan orang lain juga bisa lebih baik. Ini perlu dilatih tapi ya. Nah, kita akan latih yuk. Ini adalah latihan yang bernama stop atau berjeda. Ini bisa dilakukan kapan aja, cuma 2-3 menit ya. Tujuannya adalah supaya kita tidak selalu larut dalam pikiran. Ya, karena tadi kan stres itu kan karena kita terbawa pikiran ke masa depan atau ke masa lalu. Nah, dan kita tuh nggak bisa gitu kayaknya melepaskan diri dari pikiran itu ya. Jadi dengan kita berjeda dan sesering mungkin, misalnya setelah meeting atau mau mulai mengerjakan yang lain, sebelum makan, itu kita jeda dulu. Nah, jeda di sini artinya kita hadir sepenuhnya di saat ini, dan begitu kita hadir, pikiran itu kita bisa lepaskan. Ya, jadi kita latihan nih melepaskan pikiran, sehingga nanti kita bisa ngatur. Abis itu saya mau mikirnya yang ini aja, yang itu nggak mau nanti aja. Bisa begitu, ya. Yuk kita coba, kalau latihan berjeda itu bisa di mana saja, lagi duduk, berdiri oke ya, yang penting nggak sedang menyetir atau sedang mengoperasikan mesin ya, jadi bisa kapan aja. Nah, kalau misalnya nyaman boleh tutup mata, boleh juga melihat ke bawah. Nah, kita mulai dengan bernafas, menarik nafas, lalu menyadari nafasnya. Disadari itu artinya dirasakan di dada, dirasakan di hidung. Nah, kita benar-benar rasakan nafasnya. Tarik nafas, rasakan, sadari. Sadari di badan, sadari di hidung. Nah, dengan kita memperhatikan nafas kita, artinya kita sudah di present moment. Dengan kita berada di present moment, berarti pikirannya sudah lepas. Kalau pikiran datang, kita kembalikan aja. Sadari lagi nafasnya. Nah, sekarang mari kita sadari badan kita keseluruhan, sensasi kaki kita menyentuh lantai, kemudian sensasi alas duduk menyentuh bokong kita, sadari juga keseluruhan badan, perut, dada, kepala. Sadari suara-suara di sekeliling kita, sedang ada suara apa. Sekarang mari kita sadari, ada pikiran-pikiran apa yang melintas. Jangan diikuti, kita hanya sadar, oh saya mikir deadline, saya mikir makan malamnya apa. Itu biarkan saja berlalu ya, kita kembalikan lagi aja ke nafas. Hanya menyadari bahwa ada pikiran-pikiran melintas, tapi kita jangan mengikutinya. Begitu juga kita sadari kalau ada perasaan-perasaan yang dirasakan saat ini. Rasanya capek, rasanya agak kesal tadi. Apapun kita hanya menyadari apa adanya. Kemudian kita membuka mata, lalu menyadari apa yang ada di sekitar kita tanpa membahas, menganalisa, hanya menyadari keberadaan benda-benda di sekitar kita atau ada orang-orang di sekitar kita.
Nah, setelah itu kita bisa memulai dengan kegiatan kita. Ya, ini tadi latihan sebentar ya, hanya 2 menit mungkin ya. Berjeda, berjeda itu istirahat, stop dari segala pekerjaan, stop mikir, benar-benar hanya istirahat ya, istirahat, stop berpikir, dan kita gunakan nafas kita ya, karena nafas kita selalu terjadi di saat ini. Begitu kita present ya, begitu kita menyadari nafas kita, maka pikiran itu sebetulnya udah bisa dilepaskan gitu. Mungkin awal-awal akan sulit ya, masih terus kepikiran gitu kalau ada yang mengganggu tuh masih terus, tapi kita perlu melatih terus ini ya. Terus saya mau nanya deh, gimana satu dua temen deh yang di sini udah mencoba, bagaimana rasanya tadi latihan berjeda? Susah nggak? Terus rasanya gimana? Silakan ya di chat ya, dituliskan. Mana ada yang masih banyak pikiran atau bagaimana? Bu, kalau saya pribadi agak kayak kan disuruh nafas gitu. Ini sambil nunggu teman-teman ya. Hmm, Disuruh nafas gitu. eh Nafas sih, coba merasakan nafasnya. Tapi itu kayak hmm, pikirannya tuh lagi nendang-nendang pikiran yang lain ya, supaya aduh ini jangan pikiran ini, jangan pikiran, udah bah, nafas lagi. Tapi itu membantu sih Bu. Actually kayak kan sering kali apa namanya pikiran tuh datang terus yang nggak diundang juga iya, dia kayak kayak monkey loncat-loncat gitu kan, iya pindah-pindah gitu. benar-benar. Nah, ya jadi mungkin bernafas lumayan sih. Aku tadi kayak, oh ya nafas lagi, dengan nafas. Terus itu hilang lagi. Tapi gitu terus, Bu. Gimana ya, Bu? Iya, Mungkin, memang begitu sih. Pikiran tuh memang kita bukan mau membuat dia jadi berhenti, bukan. Tapi kita tidak memberi atensinya ke pikiran itu. Jadi dia kayak biarin aja dia lewat, melintas-lintas gitu loh. Jadi kita nggak ikuti pikirannya. Jadi atensinya jangan diarahkan ke pikiran, tapi arahkannya ke nafas. Ya, jadi mikir tuh artinya kalau kita mikir berarti atensi kita itu ke pikiran tersebut gitu. Ya, untuk ngelepasinnya, atensinya arahkan ke nafas. Ya, jadi atensi itu kayak center gitu, energi kan, sebenarnya dia energi. Kalau kita atensinya ke pikiran, berarti si pikiran itu kita kasih energi dan kita akan ya terus mikirin itu ya karena oh kita iya, kasih iya. energi ya Itu gitu. yang mulai overthinking tuh mulai dari situ ya, Bu ya. Mulai overthinking Mm-mm. atau apa stres, apa karena mikirin itunya kebanyakan gitu kan. Padahal belum Mm-mm. terjadi gitu mungkin ya. Kayak gitu-gitu Iya, ya, Bu. benar-benar hal-hal yang belum tentu terjadi, kita udah overthinking tuh artinya memikirkan yang nggak perlu dipikirin sekarang sebetulnya. Iya, iya. Karena ya mungkin ya memang belum waktunya saya lagi kerja kok jadi yang kepikir yang lain kan berarti kan pecah ya ininya energinya juga pecah gitu ya. Oke. Yuk Ya, guys, silahkan dipraktikan ya. Tapi ini sih, semoga mesti teman-teman. dilatih ya, perlu Iya, ya. dilatih. Semoga teman-teman bisa ngikutin ini sambil latihan ya. Guys, be mindful. Jadi jangan sambil ngerjain yang lain, kita cobain praktek. Ini soalnya ada lagi praktek-praktek di depan. Oke? Ya, ini buat membantu nanti supaya bisa mengelola ya stresnya karena stres itu datangnya dari overthinking juga gitu dari yaitu kebanyakan beban jadinya di kepala kita ya. Saya lanjutin dulu ya. Oke, nah ini cara-caranya di sini nih. Caranya stop itu ada di sini nanti ya. Berarti stop dari kegiatan yang sedang dilakukan, kemudian take a deep breath, kemudian rasakan aja gitu, sadari nafasnya gitu. Lama-lama kita akan relax gitu begitu pikirannya tidak terlalu kita ikutin terus gitu, kita akan relax ya. Kemudian kita observe gitu, kita sadari gitu, ada pikiran apa yang melintas, emosi saya gimana, badan saya gimana, lingkungan sekitar tuh berarti suara-suara, apa yang saya lihat, ya inilah nih mindful tuh di sini nih di observe tadi ya setelah kita lebih merasa udah lebih tenang nah baru kita proceed ya meneruskan dengan apapun yang kita mau lakukan tapi kita pilih pilih satu jangan kemudian pikiran 10 biji 10 hal gitu kita pikirin lagi tapi kita tata gitu satu-satu ya satu-satu jadi oke habis ini saya mau fokus ke meeting misalnya jadi setelah meeting berjeda udah gitu oke sekarang saya mau fokus ke bikin coding misalnya gitu jadi satu persatu itu dengan fokus tuh kita lebih efisien gitu dengan
dengan waktu kita, dengan energi kita, ya. Jadi hindari multitaskingnya. Lanjut dulu ya. Nah, jadi practice pause, tadi stop itu berarti pause ya, mindful pause. Saat kita ragu, kita stop dulu ya. Pada waktu marah juga jangan langsung bereaksi gitu. Nanti kita nyesel gitu ya. Udah tulis email marah-marah atau udah keburu teriak-teriak marahin orang ya. Waktu marah itu lebih baik kita pause dulu. 1 menit aja gitu supaya lebih tenang. Kemudian waktu stres, frustrasi, gunakan yang tadi, pause dulu, stop dulu. Tadi kan cuma 2 menit, kalau perlu 5 menit ya. 5 menit itu untuk kita ke nafas dulu gitu ya, be present, lepasin pikiran-pikiran ya. Nah itu akan mengurangi stresnya. Ya, waktu kita pause, kita listen sama badan kita, ya, feel, rasakan ada perasaan apa, perhatikan ada pikiran apa, dengar juga ya, ini ada pikiran-pikiran apa nih yang bikin kita stres, just be present. Ya, kita bahas sedikit mengenai stres ya. Nah, ini memang kondisi sekarang ini memang karena dunianya dunia yang VUCA, volatile, uncertain, kompleks, ambigu nih gara-gara pandemi, gara-gara teknologi yang kemajuannya sangat-sangat cepat ya. Akhirnya kan banyak sekali organisasi yang kemudian punya desain bekerja yang berbeda ya, berubah-berubah gitu cepat. Kemudian kita jadi perlu upgrade ya skill kita untuk teknologi. Terus work schedule jadi nggak karuan ya, sekarang kerja dari mana saja, bisa sampai pagi dan sebagainya ya, karena sudah tersambung dengan internet. Dan akhirnya personal life kita juga berubah, family life juga berubah. Family kita mungkin ikut stres juga ya, lihat kita kerja terus gitu. Nah ini challenge-nya, jadi untuk profesional dan teman-teman yang bekerja tuh, tadi working kalau overtime terlalu banyak, ini mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi waktu untuk family. Kemudian dengan tim yang nggak kelihatan gitu ya, virtual team, ini gimana ngontrolnya, gimana taunya si A ngapain, si B ngapain gitu ya, itu perlu sistem baru nih ya untuk kemudian bisa memonitor pekerjaan. Kemudian merasa kurangnya emotional safety karena tadi ya, karena merasa stres sama tadi tekanan-tekanan tadi tuh harus kemana ya, maksudnya kesehatan mental untungnya sekarang sudah mulai diperhatikan ya di kantor-kantor, tapi dulu sih belum ya. Jadi merasa mungkin, aduh kalau saya merasa stres, saya harus ngomong sama siapa nih, malu juga misalnya. Jadi itu tidak merasa safe gitu untuk kemana nih mencari bantuan untuk mental health misalnya. Nah akhirnya merasanya ini fatigue, capek, burnout ya. Fatigue itu berarti burnout, distracted, susah fokus, kemudian stres dan cemas. Ini memang dari Mercer Indonesia Study tahun 2021 ini yang didapatkan ya. Indonesia tuh banyak yang mengalami seperti ini. Nah ini kalau dari teman-teman sekalian boleh dicat ya, apa sih yang sering membuat stres dan cemas? Terus biasanya kan kita pasti udah punya ya cara-cara sendiri gitu, mungkin jadi nonton atau ngopi gitu ke kafe ngobrol. Kita pasti udah punya cara-cara sendiri ya. Itu ingin tahu juga saya, maksudnya bagaimana teman-teman di sini kalau stres, itu apa sih yang bikin stres dan kemudian gimana cara menanganinya gitu. Silakan ya di chat aja ya. Kalau saya boleh share, Bu. Mbak. Boleh, boleh Mbak. Nah, kalau aku stres biasanya ya, aku dulu itu mesti cari sesuatu yang bisa aku kerjain. Entah aku bersih-bersih rumah, entah apa supaya pikiranku tuh nggak tambah kemana-mana. Kan jadi larinya ke fisik gitu. Tapi lama-lama kok capek juga ya, cari lain lagi. Jadi variatif gitu. Kadang-kadang ya mau kerja-kerja atau mau tidur aja. Tapi kalau tidur kadang-kadang masih mikir. Jadi akhirnya aku lebih banyak kayak itu, fokus ke kerjaan lain. Karena sekalian matanya jadi seneng tuh lihat bersih, badannya jadi capek, jadi bisa istirahat. Gitu. Iya. Memang sih ada kita itu namanya cara-cara kita coping ya, cara kita mengelola deh. Maksudnya, aduh ngapain, kalau saya senengnya masak ya. Saya masak aja deh kadang-kadang gitu. Karena kan melakukan sesuatu yang menyenangkan gitu ya.
Itu. Tapi nantinya kadang-kadang kerjaannya tetap harus diselesaikan, tapi minimal tuh ini dulu deh nggak penuh gitu di kepala. Jadi kita masing-masing mungkin udah punya ya cara ya bisa melakukan sesuatu yang baru. Iya nih sesuatu yang wah nih kayaknya sesuatu yang asik nih yang baru ya. Bisa begitu juga. Kerjaan banyak distraksi ya memang itu apa kita perlu melatih fokus kita ya jadinya ya nih dengan mindfulness ini. Saya lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, ini saya udah dapat nilainya nih dari 15 responden. Kan ada pertanyaan-pertanyaan ya, ini hanya untuk self-assessment, jadi ini nama-namanya nggak disebutkan kok. Total skornya kalau 1-5 berarti baik-baik aja gitu, nggak ada stres. 6-12 berarti ada stres, tapi masih bisa dikelola. Kalau di atas 13, nah itu lumayan udah mulai tinggi. Ya, kalau terus-terusan itu bisa berpengaruh ke kesehatan fisik dan mental. Perlu segera dikelola. Nah, ini kayak gini ya draftnya. Sorry. Ininya belum dihapus. Halo, bentar ya. Tidak ada yang belum dihapus ini. Jadi ternyata teman-teman lumayan ya, lumayan ada yang tinggi juga stresnya. Jadi lagi 7 orang nih, 7 dari 15 responden itu stresnya lumayan tinggi ya. Terus ada 6 orang yang sedang, kemudian rendah itu 2 orang. Jadi memang kita semua perlu belajar buat mengelola stres ya, karena ya bisa aja minggu ini nggak stres, nanti minggu depan tiba-tiba ada proyek gitu, nah itu langsung stres gitu ya. Jadi setiap saat kita bisa ngalamin, dan itu belum tentu kerjaan, bisa juga karena kejadian di keluarga, bisa juga ya stresnya ya. Jadi ini memang sebagai manusia kita pasti ngalamin ya. Nah, stres itu kalau definisinya itu adalah sebetulnya gangguan psikologis mental ya yang dihadapi karena tekanan. Nah, tekanan ini karena kita punya antisipasi gagal gitu. Aduh, saya gagal nih, jangan-jangan atau saya bisa nggak ya dalam memenuhi kebutuhannya atau keinginannya ya. Nah, kemudian kalau cemas yang normal masih biasa nggak apa-apa, tapi ini kalau udah disorder tuh berarti udah berlebihan yang menyebabkan penderitanya itu merasa takut, khawatir, tapi sampai mempengaruhi kehidupan sehari-hari ya, sampai misalnya sampai jadi paranoid gitu ya, atau sampai jadi panik. Nah, itu atau darah tinggi ya, macam-macam sih. Ini udah mulai mengganggu, sudah mulai mengganggu kegiatan sehari-hari. Nah, di sini yang kita mesti tahu ya. Tadi makanya pertanyaan-pertanyaan tentang apa mengukur ya, nih saya levelnya di mana nih sekarang, itu bisa dilakukan kapan aja sih. Tapi kalau kita sering memeriksa tuh kita akan peka sendiri. Ini aku lagi stres nih sekarang gitu ya. Kan itu suka gitu ya. Aku stres nih gitu. Nah, itu kita memang perlu self awareness di situ. Stres itu sendiri sebetulnya nggak selalu buruk ya. Karena dia kalau misalnya dibandingkan dengan performance memang kita memerlukan gitu supaya kita punya energi, kita punya motivasi ya untuk mengerjakan, menyelesaikan apapun yang diperlukan untuk mengejar cita-cita gitu. Kalau kita nggak ada stres ya kita mungkin nggak akan bergerak juga, santai aja semua baik-baik aja gitu. Tapi kalau sudah di sini udah ketinggian dan udah kelamaan gitu stresnya, itu kita akan jadi burnout ya, jadi terlalu kewalahan, kemudian malah jadi aduh males ngapa-ngapain gitu ya. Karena stresnya udah ketinggian gitu, malah kadang-kadang udah saya nggak mau ngantor gitu ya, mager aja gitu. Nah itu sudah masuk ke sini gitu, udah ketinggian, udah burnout. Nah, makanya kita berusaha untuk gimana kita manage, jangan sampai ke arah sini yang ungu sama merah, tapi ke arah yang ya di sini ya motivated aja, lebih bagus ke sini. Nah gimana caranya ya? Nah itu yang namanya kita sebetulnya ingin menjaga well-being kita ya. Jadi stres kita olah supaya adanya di energize sama dimotivasi tadi ya. Itu supaya kita bisa mencapai well-being. Well-being itu kan kehidupan yang sehat, bahagia, sejahtera. Ini sebenarnya yang kita inginkan ya. Itu dan ada 4 komponen kalau menurut Psychology Today. Nah, ada kesehatan fisik mental, kemudian
kita perlu nih mengelola stres, ini adalah bagian dari well-being. Dan kemudian dalam well-being tuh ada tentang hidup kita bermakna. Ya, kita punya tujuan hidup dan kita punya kepuasan hidup. Kalau kita misalnya terus melakukan hal-hal yang membuat kita bisa mencapai tujuan hidup kita ya. Gitu. Nah, sementara kalau yang di sini nih kita sebutnya wellness. Wellness itu sebetulnya berhubungannya lebih ke pencegahan, kesehatan ya, kesehatan fisik, mental, mengelola stres ini kan pencegahan. Ya, sementara well-being itu sudah mengenai tujuan hidup, makna hidup. Ya, itu yang membuat kita hidupnya merasa lebih puas gitu, lebih fulfilled ya, kira-kira. Nah, itulah well-being. Kita inginnya seperti itu. Maka penting banget makanya kita untuk bisa mengelola stres tadi ya. Nah, kalau mindfulness itu memang mencegah kita untuk overthinking, karena overthinking itu menyebabkan stres. Nah, apa aja sih yang kita pikirin nih, yang kita jadi bikin stres itu tuh, ini isinya ya, memikirkan tentang masa lalu gitu, kemudian cemas mengenai masa depan, dan kalau kita terlalu banyak kerjaan, atau multitasking, atau semuanya mau dikerjain, nggak bisa bilang no gitu ya, udah deh itu juga kita akan terburu-buru gitu, rasanya seperti lari di treadmill gitu. Ini kalau saya singkat namanya ruwet gitu, ruminating, worrying, jadi ruwet banget gitu ya. Nah, ini adalah pikiran-pikiran tadi, overthinking gitu, dan monkey mind yang sudah berlebihan ya. Nah, kita sekarang akan latihan ya, kita akan latihan bagaimana kita menata pikiran kita. Dan ini latihannya agak lama, kira-kira 10 menit. Nah, latihan kita di sini untuk jangan kita jadinya mengikuti pikiran terus-menerus, tapi kita akan jaga fokusnya ke nafas kita ya. Di sini kita melatih atensi, tidak loncat-loncat seperti monkey gitu ya, tapi nanti kita akan terus mengatur fokusnya ke nafas kita. Udah siap mau latihan? Kira-kira 10 menit ya, kita akan latihan ini. Latihan dasar dalam mindfulness namanya mindful breathing. Aku izin ini deh share sound ya, pakai sedikit musik-musik gitu. Bukan musik sih. Harus duduk. Iya, kita gimana ya, Bu? Ya, duduk itu ya relax aja. Nah, yang penting kita jangan bongkok ya. Atau lehernya gini, kadang-kadang suka sakit nanti di leher. Jadi bagusnya punggungnya tegak, segaris sama leher dan kepala. Ya. Terus kalau misalnya nyaman bisa tutup mata atau melihat ke bawah. Ya, dan kita relax aja, boleh berdoa sebelumnya. Saya pasang dulu ya ini musiknya. Udah kedengeran? Udah ya? Oke. Nah, kita akan berlatih mindful breathing. Dan di sini kita akan melatih atensi kita menjaganya ke nafas. Sebelumnya kita berjeda nafas dulu, berjeda 3 nafas. Sadari nafas kita. Sadari di dada atau sadari di hidung. Fokus lembut ke nafas. Dan jaga terus fokusnya. Bukan dengan berusaha keras, tapi ini hanya fokus lembut. Karena di sini sebenarnya kita beristirahat, merilekskan pikiran kita, tidak mengikuti pikiran yang datang. Kalau pikiran datang, kita hanya menyadari bahwa ada pikiran datang. Lalu biarkan saja pikirannya kemudian pergi. Kita kembalikan lagi saja fokusnya ke nafas. Jadi jangan mengikuti pikiran tersebut. Pikiran-pikiran yang datang bisa berupa gambar-gambar, image, mungkin suara-suara dalam kepala kita, kata, tulisan, itu semua pikiran. Sadari saja lalu lepaskan, kemudian kembalikan fokusnya ke nafas.
Begitu juga kalau kita merasakan ada perasaan, kita sadari saja, tapi kemudian jangan diperhatikan, ya, kembalikan lagi perhatiannya ke nafas. Di sini kita melatih atensi supaya tidak mengikuti monkey mind. Kita menjaganya agar hanya memperhatikan nafas kita dengan lembut. Kalau kita mendapati diri kita sudah berpikir, itu juga normal. Sadari saja bahwa saya sudah kebawa pikiran, tanpa judgement, dengan ramah, kindness, kembalikan lagi fokusnya ke nafas. Jaga fokus ke nafas dan lepaskan pikiran-pikiran yang datang, jangan diikuti. Seperti tamu yang datang, jangan diajak masuk rumah, hanya disapa, ya ini pikiran, kemudian biarkan saja berlalu. Jadi kita tidak berusaha untuk membuat pikiran diam, pikiran hilang, tapi kita hanya tidak mengikutinya, karena atensinya kita jaga ke nafas. Nah, begitu pikiran-pikiran itu sudah lepas, mungkin kita sudah mulai bisa merasakan tenang, karena tidak ada pikiran yang kita ikuti. Kita kenali rasa tenang ini. Inilah diri yang tenang, yang bisa menyadari, bisa mengamati pikiran tanpa larut di dalamnya, tanpa terbawa-bawa. Kita hanya menyadari. Saat lagi kita akan mengakhiri latihan singkat kita ini. Mulai rasakan badan Anda duduk di sini. Mulai menggerakkan tangan dan kaki. Bila Anda sudah siap, silakan buka mata perlahan-lahan. Nah, tadi latihan sebentar ya, nanti bisa dilatih di rumah. Tadi kita melatih atensi, ya, tidak mengikuti pikiran yang datang gitu ya, itu monkey mind-nya datang ngajak-ngajak mikir. Tapi tidak diikuti karena kita menjaga fokusnya ke nafas. Kalau ke bawah gitu balikin lagi ke nafas. Ya, dengan begitu kita nanti atensinya akan lebih kuat ya, jadi kita lebih fokus nanti. Waktu bekerja, distraksi itu nggak terlalu mengganggu kalau kita latih seperti ini ya. Gimana komentarnya, rasanya mencoba berlatih? Aku ya. Aku tuh tadi pertamanya agak bingung nih, fokus ke nafas gimana nih caranya. Terus akhirnya sensasi badannya. Baru aku ngerasain harus mikirin waktu dia masuk itu gimana udaranya. Aku lagi narik nih. Waktu dia keluar nih, dia lagi keluar nih nafasku. Iya, ada betul. Rasa sensasi dingin gitu, oh iya. Terus kayak bergerak juga kan, ada bagian yang bergerak. Nah itu mulai kerasa kayak gitu. Kalau enggak pikiranku ini yang main kemana-mana. Iya, memang artinya memang gitu. Nafas itu kan nggak kelihatan ya, oksigen. Tapi yang jadi badan kita nih yang kita rasakan. Mungkin yang kerasa di dadanya gimana, badannya mungkin di perutnya gimana, atau di hidungnya udaranya gimana gitu. Jadi kita
bisa pilih satu titik, misalnya saya perhatiin yang di hidung aja deh, udaranya keluar masuk, atau rasain di perut, gitu bisa juga ya. Nah, itu awalnya kita pakai nafas itu untuk pegangan kita ya, pegangan supaya tetap present. Nah, dengan kita bisa terus melatih present itu, nanti yaitu pikirannya tidak terlalu nempel gitu, tidak terlalu kayak membuat kita jadi ke bawah-bawah ya, gitu ya. Lebih tenang, rileks ya, bagus. Yang ngantuk, kalau misalnya ngantuk juga itu normal, bagus. Artinya ini ya, artinya sudah rileks gitu, sudah tenang, nggak ke bawah pikiran. Hening nikmat, bagus banget ini. Kak Fakih ya. Ada yang bilang sebelum tidur katanya supaya bisa tidur. Boleh, bisa banget. Kalau Kan misalnya susah lagi kadang-kadang banyak tidur, pikiran mau tidur. bisa banget. Ya, jadi tolong dilatih aja silakan ya, supaya nanti semakin terbiasa, jadi semakin bisa menata pikirannya, melepaskan pikiran yang nggak perlu-perlu gitu. Nah, ini dulu ya, nih caranya nanti bisa dibaca. Sebetulnya sih mudah. Intinya memperhatikan nafas di badan kita ya, di sensasi badan kita. Nah, kalau tadi stres kita tuh berlebihan ya, ini nih bahayanya ke badan kita, bisa sakit, emosi kita terus jadi nggak karuan, mudah marah, mudah sedih ya. Kemudian main kita nih isinya itu tadi, pikirannya nggak bisa jernih ya, dan jadi nggak bisa mikir, kadang-kadang nightmare, susah memutuskan, kemudian behavior kita juga, ya ini bahaya ya kalau nyetir banyak pikiran, ntar tiba-tiba nggak fokus, bisa kecelakaan misalnya. Bahkan ada loss of sex drive juga di sini ya, kalau stres ketinggian, nggak bisa tidur, itu juga. Jadi penting banget ini, karena efeknya ke 4 hal ini ya. Nah, dengan kita melatih mindfulness, sebenarnya kita sedang melakukan pencegahan juga gitu. Ini ada teori namanya window of tolerance, di mana kita inginnya tuh di window yang warna biru muda nih, inginnya lebih luas ya, lebih lebar. Di sini kita yang bisa merasakan safety, tidak merasa ancaman terus-menerus gitu. Merasa ancaman itu kita bisa jadi ini di sini ya, di atas nih, jadi aktif banget ya. Atau kita jadinya malah shutdown, jadinya malah aduh nggak mau keluar kamar gitu, maunya di kamar aja gitu. Tapi kita inginnya ada di sini yang sehat tuh, di window of tolerance yang di tengah, dan kita inginnya lebih luas di situ. Nah, caranya gimana? Tadi sebetulnya teman-teman banyak ya caranya ya, dan itu ada yang namanya di sini peta buat cara kelola stres itu MAPS, mind, emotion, physical, spiritual. Ya, dengan mind tadi misalnya mindful breathing, journaling, kemudian emosi itu bisa dengan ngomong sama teman ya, kemudian get support, kalau physical olahraga, beberes tadi ya. Beberes itu masuk kegiatan fisik ya, begitu jadi rapi lagi rumahnya. Jangan lupa eat sama sleep well. Nah, spiritual juga sangat penting, berdoa, bersyukur ya, dan bisa meditasi juga bisa digunakan untuk pendekatan spiritual. Jadi silakan nanti teman-teman ini aja ya. Jadi punya cara-cara gitu, punya tools. Saya misalnya kalau saya sukanya dimasak ya di sini gitu, olahraga di sini ya. Jadi ditulis gitu, apa sih hal-hal yang bisa membantu saya untuk mengelola stres. Nah, tadi kan ada breathing exercise ya. Nah, nanti ini mungkin karena waktunya nggak cukup ya, ini bisa digunakan juga. Ini untuk mengatur, kita bisa mengatur stres kita itu mengelolanya dengan kita mengatur nafas. Ya, jadi di sini dengan kita, namanya ini box breathing. Jadi breathe in, kemudian kita tahan, lalu breathe out, terus tahan lagi ya. Ini 2-3 menit aja, ini juga bisa mengurangi rasa cemas, ya, rasa kita khawatir, stres dengan mengatur nafas. Ini ada neuroscience-nya ya. Jadi ini nanti silakan aja nih tools juga untuk kemudian nanti dilatih. Nah, ini manfaatnya kalau kita latihan tadi bisa menyadari, bisa melatih pikiran ya, menyadari perasaan juga. Kemudian bisa punya ruang untuk bisa memilih respon terbaik, lebih sadar, bisa lebih tenang, dan nanti lebih kreatif ya, karena dengan kita lebih hening tadi, dengan kita lebih merasa tenang tuh biasanya jawaban datang ya, datang sendiri gitu. Karena nggak ribet di pikiran. Jadi silakan dilatih di rumah, melakukan tadi yang MAPS tadi tuh untuk self-care, tanyakan ke diri sendiri, saya butuh apa sih sekarang nih lagi stres?
saya kayaknya butuh makan enak deh. Ya udah nggak apa-apa makan enak ya. Ya, jadi kasih prioritas utama gitu. Dan tapi tentunya dengan tanggung jawab. Bukan selfish ya, self care itu, tapi penting banget ya. Dan latihan yang tadi mindful breathing karena secara neuroscience memang terbukti meningkatkan kemampuan otak di sini ya, prefrontal cortex nih untuk mengatur apa sih decision kita dan kemudian apapun yang kita perlu kerjakan. Dan mindfulness itu nggak harus meditasi ya, tapi bisa dengan aktivitas yang mindful. Misalnya nanti mindful eating gitu. Berarti dengan mindful eating itu kita benar-benar merasakan melalui panca indera kita bagaimana nih makan yang benar-benar mindful yang kita nikmati benar gitu. Ini juga bisa menghilangkan stres ya kalau makan enak. Saya sih begitu. Nggak tahu kalau teman-teman. Saya salah satunya obat stres adalah makan yang enak. Ya ini saya kasih juga ya kalau misalnya mau mencoba, besok cobain mindful eating, jangan ada HP, ada laptop, tapi benar-benar fokus gitu dan rasakan nikmati makanannya ya. Nah ini jadi saya berikan ya 14-day challenge sampai ke kelas kita berikutnya. Tadi ada berjeda 3 menit ya, stop, mindful breathing, kemudian box breathing tadi. Lalu pilih satu, itu mau hari ini saya mau mindful, mandi saya mau menikmati misalnya. Atau makan, sikat gigi, atau saya mau jalan, cari aja. Tapi yang pokoknya sesuatu yang bukan mikir gitu ya, tapi yang beres dengan mindful tuh bisa ya. Pasang musik, beberes dengan mindful, itu kayaknya asik juga tuh. Ya, dan gitu tulis di jurnal gimana pengalamannya. Ya, oke. Ya, sekian sih materi saya. Nanti kita bisa ngobrol ya tentang insight yang didapatkan. Terus besok kalau mau latihan bareng, saya ada kelas gratis juga di Interskill. Silakan aja daftar ya, ada latihan di sana. Ya, terima kasih. Sekarang Q&A aja, silakan Mbak. Mbak Cornel ya, silakan Mbak. Aduh, banyak nih yang mau ditanyain. Iya. Pertanyaan kita udah ada juga, C, yang masuk. Oh, Oh, udah mantap. ada pertanyaan di chat. Oke. Ya, aku share screen ya. Ada 2 sih. Oh, di Slido ya. Ya, ini nih. Oke, ini kayaknya dapat thumbs yang paling banyak nih. Apakah faktor eksternal, people atau environment atau dan lain-lain juga merupakan salah satu penyebab stres dan burnout? Jika iya, bagaimana solusinya? Iya, iya, iya. Iya, memang pastinya ya, misalnya bos saya ngasih kerjaan 3 sekaligus, pasti saya langsung stres juga ya. Nah, cuma memang kita yang pertama yang kita atur tuh diri kita dulu gitu. Nomor satu kita dulu yang kita perhatikan ya, bagaimana nih perasaan saya gitu. Jadi kita latihan tadi misalnya dengan berjeda dulu deh, ya berjeda dulu, kita kemudian bisa mindful breathing dulu. Nah, baru kemudian di situ kita mencari solusinya dalam keadaan kita tenang, ya. Karena ini pasti yang namanya people, environment di luar sana tuh pasti ada aja ya. Pasti ada aja terjadi sesuatu, tapi kita punya kontrol terhadap bagaimana saya bereaksi, bagaimana saya berespon, ya kan? Nah, dengan kita tadi dengan mindful, itu kita berlatih self-awareness. Jadi misalnya dia ngomong begini, terus saya merasa terganggu gitu ya. Nah, itu sebetulnya kan triggernya mungkin di luar sana. Tapi kan yang membuat saya marah sebetulnya ada yang saya pikirkan kan, yang membuat saya jadi marah, ya kan? Jadi jangan langsung keluar gitu, jangan langsung kemudian itu di luar sana tuh yang masalah. Tapi kita juga perlu tahu self-aware ya, apa sih yang saya pikirkan terhadap perkataan itu, terhadap lingkungan itu gitu. Nah, baru di situ kita mengatur reaksi kita, respon kita. Ya, jadi nggak reaktif. Tadi kan ada manfaat mindfulness, ada tidak reaktif. Karena kita lihat dulu gitu, kita lihat dulu ke dalam, apa sih yang saya pikirkan terhadap kejadian itu. Jadi sebetulnya biasanya kejadian itu adalah ya kejadian aja, maksudnya sesuatu yang terjadi. Nah, yang bikin kita kemudian menjadi stres dan sebagainya itu sebetulnya yang terjadi di dalam kita. Apa yang kita pikirin? Kemudian pikiran itu men-trigger perasaan kan. Kemudian kita jadi merasa kesal gara-gara saya mikirnya mungkin saya jadi kesel sama bos saya gitu ya. Nih bos saya nih bener-bener deh
Saya ada kerjaan satu, yang kedua udah dikasih, ketiga deadline-nya sama gitu. Saya udah marah aja sama bos saya itu kan. Nah itu saya menelusuri dulu harusnya gitu. Oh saya kesalnya karena ini. Ya ditenangkan dulu. Nah baru kemudian saya memilih respon. Saya mau merespon bagaimana gitu. Tetap kita perlu tadi self care ya. Self care itu kadang perlu keberanian juga ya. Untuk say no atau enggak untuk bertanya gitu. Jadi kita perlu misalnya punya skill komunikasi yang baik juga. Jadi memang nggak berhenti di situ sih. Mindfulness paling nggak menyadari apa yang sedang terjadi pada pikiran saya, pada perasaan saya. Lalu begitu sudah menyadari, baru kita memilih langkahnya. Jadi nggak buru-buru gitu, nggak buru-buru bereaksi. Pasti ada sih, tapi itu tadi ya, kita dengan mindful kita bisa mengatur bagaimana responnya kita. Oke. Jadi kasih gap, ada self care juga gitu ya. Oke. Kita mungkin aware dulu juga. Ya aware dulu ya. Oke. Next question-nya monggo Cek Cornel dibacain aja. Oke, next question. Bu, kenapa stress management itu harus dikaitkan dengan mindfulness? Kenapa ya, Bu? Apa ada cara lain nggak selain mindfulness gitu, Bu? Banyak kok, banyak cara lain, macam-macam, banyak caranya. Dan makanya tadi saya nanya kan, kira-kira teman-teman kalau stres apa nih gitu ya. Karena sebenarnya cara mengelola stres itu banyak. Nah, cuma memang mindfulness itu kekuatannya adalah karena kita memang dengan mindfulness tuh menata pikiran ya. Dan pikiran tuh memang kalau overthinking pasti stres. Kalau monkey mind pasti stres gitu. Ya, jadi kita mindfulness itu adalah menata pikirannya supaya nggak kebanyakan yang dipikirin, kemudian memikirkan yang nggak perlu-perlu, tadi ya yang bikin cemas gitu kan asal-usulnya dari pikiran di situ. Dan teknik ini memang waktu dibuat oleh Jon Kabat-Zinn tahun 79 itu memang akhirnya berkembangnya untuk manajemen stres kan. MBSR itu mindfulness based stress reduction ya. Jadi memang awalnya memang akhirnya dilihat bahwa ini efektif banget gitu untuk managing stres yang memang melibatkan pikiran-pikiran itu tadi ya. Kita belajar di sini menyadari pikiran, melepaskan pikiran, menata lagi mau fokus ke yang mana, melepaskan pikiran yang negatif, kemudian fokus ke tujuan, ya itu kan semua menggunakan pikiran. Itu. Ya. Kalau saya lihatnya itu mungkin pikiran kita seperti lemari ya, tapi berantakan. Banyak buku-buku berantakan. Yeah. Nah, mindfulness itu kayak noto lagi, mana nih yang buku yang penting yang kita perlu ngatur duluan, dirapiin gitu. Oh, jadi betul. Cara pikirnya enak gitu ya? Iya. Kira-kira begitu? Nah, kalau misalnya ngeberesin lemari pakaian gitu ya, semuanya numpuk. Kalau misalnya paling enak kan yang dikeluarin dulu kan. Nah, dikeluarin itu waktu kita tadi fokusnya ke nafas, kan pikirannya dilepas. Itu sama dengan kosongin dulu aja tuh lemarinya gitu. Setelah itu baru kita pilih nih, pikiran mana yang mau saya fokuskan sekarang. Jadi satu aja baju masuk gitu. Nah, nanti setelah itu baju yang kedua, ketiga gitu. Jadinya lebih rapi ya, lebih tertata gitu. Jadi nggak sekaligus semuanya. Karena memang pikiran tuh nggak mampu sih. Sebenarnya nggak mampu untuk fokus ke dua tiga hal sekaligus tuh nggak bisa ya untuk fokus sekaligus. Dia memang cuma mampu untuk satu hal, terutama yang kerjaan demanding itu. Kalau kerjaannya misalnya sambil masak, saya mau ngawasin anak, nah itu masih bisa karena dia kan nggak demanding ya, nggak kayak coding gitu. Saya sambil coding, mau ngawasin anak, nah itu susah kan? Karena coding itu perlu ini banget gitu, perlu fokus banget gitu. Bagus banget tadi ininya, memang seperti nata-nata lemari karena Mbak Cornel senangnya beberes. Tuh. Jadi bisa kita kaitkan sama kita punya ini masing-masing ya. Mungkin kita sukanya apa? Masak. Mau masak apa dulu nih? Kayak gitu. Iya. Jadi tadi melakukan hobi itu salah satu buat ini ya. Buat tadi mempunyai kapasitas lebih besar ya. Untuk nantinya bisa menahan stres tadi gitu. Iya. Mbak ini ada lagi bilang, kalau udah mindfulness tapi kok tetap aja nggak bisa mengontrol stres kita. Itu gimana ya? Maksudnya gimana tuh? Kira-kira sudah coba nih mindfulness seperti tahap-tahap tadi itu, tapi tetap aja tuh kerasa stresnya tuh gimana? Memang nggak instan ya kalau mindfulness ini,
teknik yang memang perlu dilatih. Karena tadi kan kita udah biasa berpikir secara terus-menerus. Nah, ini kita latihan untuk bisa nggak melepaskan tuh pikirannya. Bisa nggak mikir. Sadar tapi nggak mikir. Itu kan biasanya sih karena kita sibuk bekerja, biasanya susah gitu. Saya juga dulu waktu kerja itu, aduh capek banget ya, begitu pulang ke rumah itu, kayak tadi tuh kayak lari di treadmill yang dari satu hal, udah nunggu lagi kerjaan yang nextnya, udah nunggu lagi. Jadi tuh pikiran tuh bener-bener lari kencang gitu. Terus badan tuh capek semua ya kan. Nah itu makanya itu udah menjadi suatu kebiasaan. Sementara ini kita mau belajar sesuatu yang baru. Jadi nggak akan instan. Memang perlu dilatih, tapi kemudian dengan kita melatih, tadi gitu bisa lebih menata pikiran, jadi bisa mengurangi stres. Memang nggak sekaligus sekarang latihan, sekarang juga stresnya hilang ya, karena belum menjadikan suatu ke skill atau kebiasaan. Buat bikin skill baru tuh 21 hari ya, kira-kira minimal itu. No, bahkan 21 sampai 66 hari untuk bisa ya. Jadi kalau misalnya sekarang masih stres ya dan baru belajar itu sangat-sangat normal. Nah, tinggal ini sih, maksudnya tinggal niat kita aja gitu. Apakah kita mau mencoba teknik ini? Kalau mencoba ya mencobanya kira-kira 2 minggu deh dikasih waktu. Latihan tadi tuh setiap hari gitu ya. Nah, itu baru kemudian nanti akan terasa perubahannya. Memang nggak langsung dalam semalam. Ya, kalau mau hilang pakai obat, kayak Xanax tuh. Pakai obat, nah itu cepet tuh. Langsung tidur tapi kalau kalau itu. Jadi kalau misalnya ini memang karena merubah struktur di otak ya supaya lebih mampu mengelola stres, memang butuh waktu. Ya. Itu kalau saya bilang seperti fitness ya. Otak kita tuh Iya, perlu fitness. Tapi kan nggak bisa sekali langsung kelihatan hasilnya. iya benar. Perlu beberapa kali dan memang perlu mentraining diri kita untuk benar-benar Kita fokus mentraining gitu. ya. Iya. Kita mentraining tuh otak kita sih. Gitu. Oh. Otak kita yang biasanya sudah biasa untuk pikirannya kemana-mana, sekarang kita lagi melatih nih atensinya hanya ke hal yang penting aja nih gitu. Jadi yang bikin kita pikiran-pikiran kita stres itu kita mau belajar melepaskan. Ya, itu perlu fitness, perlu ke gym. Tapi ini gymnya untuk otak. Iya, gym otak nih. Bisa dilakukan di rumah dan di mana saja. Bisa dan bisa dengan kegiatan tadi, dengan mindful eating, bisa mandi, mindful, ya berusaha untuk hanya fokus ke satu hal, jadi nggak kemana-mana pikirannya. Nah, Mbak ada lagi nih. Ini punya teman kerja yang kurang struck nih. Katanya ada nilai-nilai yang dimanipulasi dan membuat dia ini merasa gak adil. Mungkin seperti korbannya gitu ya. Gimana nih handle-nya? Stresnya ini karena teman kerja nih. Oh iya. Iya, nah ini memang perlu dicari jalan keluarnya nih ya. Jalan keluarnya nih bisa tergantung ya skill kita berkomunikasi ya. Apa sih yang dirasakan gitu, apa yang dibutuhkan oleh yang bertanya nih ya. Nah, kemudian cari alternatif solusinya, apakah bicara kepada orangnya, supaya nyaman gimana caranya. Ya paling bagus sih memang kalau kita misalnya nggak nyaman sama orang lain kan, kita sampaikan dengan baik ya. Misalnya, kamu kalau misalnya mengerjakannya begini, saya kok jadinya kesulitan gitu. Karena saya jadi begini-gini-gini gitu. Ya kan ada cara berkomunikasi yang nggak dengan nyala-nyalahin orang ya. Itu namanya non-violent communication, mungkin udah pernah denger ya. Jadi bukan dengan, kamu nih kalau kayak gini tuh, kamu tuh brengsek. Nah itu tuh pasti berantem ya kalau begitu. Tapi ungkapkan dengan apa akibatnya ke saya kan, saya merasanya bagaimana gitu. Nah, kalau kamu melakukannya begini-gini, akibatnya ke saya jadi begini, dan saya merasa begini, gitu. Dan saya merasa nggak nyaman. Terus dilanjutkan dengan request. Boleh nggak sih lain kali begini? Lain kali boleh nggak sih kamu melakukannya begini? Atau bicara dulu ke sini. Jadi pakai request terakhirnya. Ya, tapi kita juga siap dengerin dia ya. Dia juga mungkin nanti bilangnya, tapi saya maunya gini. Pokoknya itu siap bernegosiasi juga ya. Karena ini dua arah. Ya itu ada nanti ada ini kan ada communication skill juga kan ya pelatihannya ya Mbak Sandra. Nah itu bisa diasah lagi itu kemampuan komunikasinya. Ya, ada performance coaching juga. Saya diajarin oleh
Mbak Cornel di sini untuk managing emotion juga dan komunikasi ya, biar ekspektasi saya dan teman kerja tuh gimana sih gitu, ngobrol yang benar gitu. Aku diajarin banyak sama Mbak Cornel juga nih, guys. Iya, perlu banget tuh communication skill ya, Mbak Cornel ya. Oke, mungkin next ya, karena waktu kita cuma tinggal sedikit nih. Sebenarnya udah lewat sih, cuman guys, karena pertanyaan bagus-bagus, jadi nggak apa-apa. dua pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, Mbak Cornel boleh dibacain lagi? Oke, ini ya. Katanya nih dengan statement we are the masters of our own thoughts. Jadi pikiran kita sebenarnya kita yang harus kuasai. Tapi kok kenyataannya nih, saya masih sering dikalahkan oleh pikiran saya. Nggak jadi masternya nih. Gimana nih, saya harus gimana nih? Gitu. Iya. Ini kalau emang banyak ya sekarang yang ngajarin tentang itu. Dan kalau dari mindfulness itu sebetulnya nomor 1 ya yang kita latih tadi dengan mindful breathing adalah tidak melawan, tidak berantem sama pikiran. Jadi kayak saya adalah master kamu. Nah nanti yang ada berantem. Kita itu latihan dulu, belajar ngelepasin dulu aja. Belajar untuk nggak kebawa-bawa dulu, ya. Jangan berusaha buat dia nurut sama kita, atau hilang deh kalau bisa tuh pikiran gitu ya. Itu kan berarti kan kita benar-benar kayak head to head gitu ya sama pikiran kan. Sementara pikiran tuh memang kerjanya mikir, kerjanya dia akan ngelemparin pikiran gitu. Nah kita latihnya adalah bagaimana kalau saya berlatih atensi ini ke nafas dan saya tidak memperhatikan pikiran itu 10 menit aja. Itu juga udah susah kan karena pikiran datang terus oh iya ya saya mesti gini ya, aduh gimana itu nyelesainnya ya bla bla bla. Nah itu kan udah ke bawah gitu, boro-boro master ya gitu. Kita ke bawah pikiran gitu. Nah itu kita latihan tuh, oh enggak saya nggak mau mikir itu, saya mau istirahat dari berpikir. Itu aja dulu dengan mindfulness tadi ya. Kalau itu udah bisa, nanti kita bisa milih, saya mau yang ini pikiran saya mau abaikan nih yang ini. Jadi bukan diperangi atau dihilangkan, tapi saya nggak mau atensinya ke sana gitu. Saya hanya mau atensi ke tujuan saya gitu. Misalnya tujuan saya itu saya mau nyelesain project A, dengan project A ini berarti saya harus mikirin yang ini. Nah, saya hanya mau fokus ke sini. Yang nggak perlu-perlu saya mau abaikan. Gitu sih. Masternya tuh berarti bukan bukan ngatur otak atau ngatur gimana, tapi atensi kita yang kita atur. Karena kalau pikiran itu dia akan datang tuh bisa kadang-kadang ngapain ya itu pikiran itu datang gitu kita gitu kan. Kenapa sih memori itu mesti datang, sebel banget gitu kan gitu ya. Nah, kita yang memilih gitu. Ya udah biar aja datang, maksudnya abaikan gitu. Kan atensi tadi yang kita atur ya. Kalau kita ngikutin si memorinya, terus kita nginget-nginget lagi, aduh sedih lagi deh. Tapi kalau kita bisa mengatur atensi, saya nggak mau mikirin itu, biarin aja dia datang, biarin dia lewat juga gitu. Tapi saya mau fokus, mau mikir yang ini nih sekarang yang penting. Itu sih atensi yang kita atur ya, bukan pikiran sebenarnya. Ini nggak sih, kebayang nggak sih bedanya? Kalau aku mikirnya gini Mbak, jadi ya, misalnya kita lagi mau fokus ya, yang kita punya goal. Terus datang pikiran ganggu, aku kok sedih sih kalau hujan-hujan ini inget mantanku yang dulu misalnya. Mungkin waktu itu kalau aku bayangin, ada pikiran, nggak mau mikirin kamu dulu, aku mau mikirin yang ini, sorry ya, misalnya, kamu sebentar aja lewat. Iya. Jadi bener, kita iniin gitu loh sama dia. Iya, jadi kita nggak usah musuhin sih pikirannya. Kayak ngapain sih kamu datang gitu. Itu kan jadi penuh dengan judgement ya. Ya biar aja kayak tamu gitu. Aduh maaf ya, kamu datang ya oke, dadah gitu. Dadahin aja udah pergi terus gitu. Soalnya saya lagi mau fokus ke yang ini ya. Gitu. Kalau misalnya dia penting ya, misalnya oh ya ini penting ya. Oke deh, habis yang itu ya nanti saya ke kamu gitu. Kayak ini aja, kayak tamu ngantri aja kan. Kan kita nggak mungkin ngelainin 10 tamu nih sekaligus satu-satu gitu ngantri. Nah, kalau misalnya ada tamu yang nggak diundang, yang kita nggak mau sebenarnya ngurusin dia, ya itu udah kamu lewat aja gitu ya, nggak usah mampir. Kira-kira gitu sih. Tapi dengan kindness gitu, dengan tanpa judgement, terus tanpa memusuhi, terus tanpa ngerasa, ya itulah maksudnya dengan kindness tadi ya. Gitu. Karena memang pikiran tuh mungkin ada ini ya, ada pepatah nih dari agama Islam ya, agama saya tuh ada nasihat.
Dia bilang memang pikiran itu memang ada datang tuh supaya kamu belajar membedakan mana pikiran yang bagus, mana yang enggak gitu loh. Jadi kita jadi lebih kuat nanti atensinya gitu, karena dikasih tuh hal-hal yang menggoda itu kan, menggoda untuk kita perhatikan, padahal sebenarnya malah membuang-buang energi aja ya. Jadi memang untuk melatih kita juga. Oke, kayaknya pertanyaan terakhir kali ya. Sebenarnya ini ada 2. Kalau aku baca di sini kan ada gimana caranya supaya nggak goyah dari faktor eksternal gitu ya. Kalau tadi aku summary-in mungkin atensinya ya diatur, mungkin pikirannya tetap datang tapi atensinya tetap fokus guys, jangan sampai itu diladenin gitu ya kalau. Iya betul. Nah itu perlu berlatih ya untuk bisa begitu. Ya, itu nge-gym otak emang kita mindful gitu. Oke, yang terakhir berarti ya. Karena memegang banyak pekerjaan dan nggak sempat termanage, sampai sering tuh kalau kerja ada atasan sampai kepala enek dan mual, Bu. Ini gimana, Bu? Ada psikosomatisnya soalnya. Jadi pertanyaannya beda, makanya aku. Iya. Nah, ini memang udah stres yang berlebihan tadi ya. Itu memang harus berhenti dulu gitu. Harus berhenti dulu, harus evaluasi lagi. Itu kan sama dengan ngasih beban terlalu berat buat diri kita ya. Self care. Makanya kita penting gitu untuk tahu diri kita nih butuhnya apa. Kemudian punya batasan juga ya. Bapak punya batasan bahwa saya kerja tuh 8 jam ya, jangan sampai saya kerja 15 jam misalnya gitu ya. Atau berapapun deh yang kita pilih. Kita yang pilih tuh boundaries-nya, batasnya. Begitu dikasih kerjaan yang 20 jam, kita harus berani bilang no dengan sopan ya. Mbak Korna nanti yang ngajarin gimana caranya bilang no yang sopan. Mungkin ya bilangnya ke atasan tuh, oh maaf Bu, saya lagi mengerjakan ini, dan ini kira-kira saya selesainya 2 jam. Yang itu selanjutnya ya, kecuali kalau memang ini lebih penting, ya udah yang ini saya tinggalin, saya kerjain yang itu. Ya gimana ya caranya berkomunikasi, jangan sampai kita yang jadi beban karena kita nggak bisa bilang no. Ya ini berarti bebannya udah berlebihan. Ya dan di situ kita perlu jeda, kita perlu cek nih diri kita nih berarti otak kita, badan kita nih apa kabar gitu ya. Wah bebannya udah kelebihan nih. Oh, kalau gitu gimana caranya ya? Nah itulah self care. Self care tuh kita harus care sama badan kita, sama pikiran kita, sama emosi kita. Ya karena kita menggunakan ini semua kan untuk bisa mencapai tujuan, untuk bekerja. Nah kalau kita nggak merawat, tidak menghargai, dikasih beban terus berlebihan ya nantinya sakit, mual, psikosomatis dan sebagainya itu karena kita tidak merawat diri kita ya, tidak melakukan self care tadi. I see. Jadi kita terus terima aja sampai sebenarnya badan kita yang pikiran kita udah nggak bisa lagi, badan kita udah nggak bisa lagi dan lagi kita perlu tahu boundaries batas-batas kita tuh kita kayak ngejagain kayak misalnya kalau saya punya anak ya anak saya juga kan saya jagain kan, jangan sampai dia sakit, jangan sampai dia misalnya main bola kelamaan gitu ya. Terus itu kan dikasih batasan ya supaya main kita tetap sehat, pikiran kita tetap sehat ya. Dan kita kadang-kadang yang susah itu bilang no. Karena kita nggak enak nih bilang sama bos nanti. Nah itu di situ kita perlu agak lebih menghargai diri kita ya untuk bisa bilang no. Oke, sekian kalau gitu sesi kita hari ini. Bu Arida, terakhir, bolehkah Ibu kasih kita kata-kata penyemangat atau kata-kata cantik untuk menutup sesi kita hari ini? Iya, terima kasih ya yang sudah join. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dicoba latih, latih otaknya, latih mindnya supaya bisa jadi benar-benar jadi master dari pikirannya ya. Dan kemudian hidupnya jadinya lebih nggak stres. Terima kasih.